Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi melalui online. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum bisa mengajar secara langsung. Insya Allah nanti secepatnya kita bisa bertemu dan kembali belajar lagi di dalam kelas seperti biasanya. Menyambung dari materi sebelumnya yang sudah pernah saya ajarkan, yaitu tentang fluida statis, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fluida dinamis. Nah, apa sih itu fluida dinamis? Nah, sama halnya dengan pada fluida statis, fluida itu adalah suatu zat cair. Nah, di mana di sini dinamis itu berarti bergerak, sedangkan kemarin statis adalah diam. Maka fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita bahas pada fluida dinamis. Mari kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah tentang asas kontinuitas. Nah, di asas kontinuitas ini mempelajari tentang debit air atau debit dari zat cair. Nah, di sini misalnya ada sebuah botol di mana dia memiliki penampang yang lebih besar, kita anggap A1. Nah, maka di sini akan memiliki kecepatan pertama. Ya. Nah, kemudian masuk ke dalam permukaan yang lebih kecil, maka memiliki kecepatan kedua dengan luas penampang yang jelas berbeda, yaitu A2. Ya. Nah, bisa dikatakan meskipun berbeda ukuran antara A1 dengan A2, namun debit yang mengalir pada A1 itu sama dengan debit yang mengalir pada A2. Apa itu debit? Debit adalah jumlah zat cair yang melewati penampang tiap detik, ya. Nah, maka untuk mencari debit, kita bisa gunakan rumus Q sama dengan volume dibagi dengan waktu, karena tadi debit sendiri adalah jumlah zat cair yang melewati penampang tiap detik. Ya, atau bisa juga kita cari dengan menggunakan rumus Q sama dengan V dikali A. V di sini adalah kecepatan aliran, dikalikan A adalah luas penampang, ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh persamaan lain, yaitu Q1 sama dengan Q2. Maka V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Nah, V1 dikali, jika di soal belum diketahui luas penampangnya, maka kalian bisa cari dengan menggunakan rumus diameter dikuadratkan. Ya, maka V1 dikali D1 kuadrat sama dengan V2 dikali D2 kuadrat jika diketahui diameternya. Jika diketahui jari-jarinya, maka cukup dikalikan 2 karena diameter adalah 2 kalinya dari jari-jari. Oke, ini adalah persamaan untuk asas kontinuitas, ya. Maka di sini bisa kita simpulkan atau kita beri keterangan pada beberapa rumus ini. Yang pertama, Q itu adalah debit. Satuan debit adalah meter pangkat 3 per sekon, meter kubik karena volume. Kemudian ada A itu adalah luas penampang. Satuannya adalah meter persegi. Kemudian ada V, yaitu kecepatan aliran atau biasa kita sebut dengan kecepatan fluida, itu meter per sekon. D itu adalah diameter, satuannya meter. Kemudian V besar adalah volume, satuannya meter kubik. Dan T yang terakhir adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, itu asas yang pertama, yaitu asas kontinuitas. Jadi persamaan yang bisa dipakai adalah ini. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah seperti gambar di sini, maka kita pakai perbandingan yang di bawah, yaitu Q1 dibanding dengan Q2.
Oke, itu adalah yang pertama tentang asas kontinuitas. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, di sini kita akan membahas tentang persamaan Bernoulli. Ya, kita membahas tentang persamaan Bernoulli, di mana di sini juga membahas tentang laju aliran air atau fluida. Nah, misalnya gini. Nah, ini ada sebuah aliran yang bisa dibilang dari rendah ke tinggi. Nah, anggap di sini itu ada fluida pertama atau zat cair pertama. Ya, ini adalah alasnya. Nah, dari yang pertama ke alas itu memiliki ketinggian H1. Kemudian jelas di sini ada tekanan pertama. Kemudian ada luas penampang pertama dan kecepatan pertama. Kemudian di sini kita anggap ada fluida yang kedua. Maka di sini dia memiliki tekanan kedua, luas penampang kedua, dan kecepatan kedua. Nah, ketinggiannya jelas berbeda, maka di sini ada H2. Nah, maka untuk persamaan dari Bernoulli ini berlaku P, ya, persamaan Bernoulli plus setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Atau bisa kita bilang berarti P1 ditambah setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 V2 kuadrat ditambah rho 2 dikali G dikali H2. Nah, ini adalah persamaan dari Bernoulli. Ya, ini persamaan dari Bernoulli. Nah, untuk keterangannya bagaimana? Untuk keterangannya masih sama. Untuk V1 dan V2 itu adalah kecepatan aliran atau kecepatan fluida. Satuannya meter per sekon. Kemudian ada lagi A, ya, A1 dan A2. Itu adalah luas penampang. Satuannya adalah meter per segi. Kemudian ada rho. Rho itu adalah massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. G-nya adalah gravitasi. Gravitasi udah jelas. Nilainya kalau nggak 9,8 berarti 10 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Ada H1 dan H2, yaitu ketinggian. Satuannya meter. Ada lagi P1 dan P2, yaitu tekanan. Ya, satuannya Newton per meter persegi. Nah, ini untuk yang poin kedua, yaitu tentang persamaan Bernoulli. Oke. Nah, dari persamaan Bernoulli ini biasanya itu ada beberapa alat yang menerapkan atau mengaplikasikan asas tersebut. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, di sini ada aplikasi, ya, aplikasi asas Bernoulli. Jadi ada beberapa yang menerapkan asas Bernoulli. Yang pertama yaitu pada tangki bocor. Ya, pada tangki bocor. Nah, biasanya kalian suka lihat ada ember untuk mengambil air wudhu yang diberi lubang. Nah, itu adalah penerapan dari asas Bernoulli, yaitu pada tangki bocor.
Saya gambarkan, misalnya di sini ada sebuah tangki atau ember, kemudian di sini saya beri lubang, di sini ada lubangnya untuk keluar air, ya. Ini adalah permukaannya. Nah, maka di sini ada H1. H1 itu adalah ketinggian permukaan atas sampai ke titik bocornya. Kemudian ada H2. H2 adalah dari titik bocor sampai bawah. Nah, kemudian saat dia keluar airnya, maka dia akan ada kecepatannya. Ya, ada kecepatan airnya. Nah, kemudian di sini dari tangki ke titik jatuhnya air itu ada jarak atau X-nya. Gitu. Nah, dari beberapa poin yang ada, yaitu ada ketinggian, kecepatan, dan jarak, maka kita bisa mencari yang pertama yaitu laju atau kecepatan, ya, laju air, laju pancuran. Itu rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH. Kenapa pakai G? Karena dia jatuhnya ke bawah, berarti mengarah ke pusat bumi, maka mengarah atau semakin dekat ke gravitasi. Kemudian untuk mencari jaraknya, yang X-nya itu, nah maka X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Ya, itu yang pertama, yaitu tentang tangki bocor. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu pada venturimeter. Nah, venturimeter ini adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida. Ya, ada dua jenis venturimeter. Yang pertama itu ada venturimeter tanpa manometer. Ya, venturimeter tanpa manometer. Seperti apa bentuknya? Gini. Nah, seperti ini kurang lebih dari bentuk venturimeter tanpa manometer. Jadi ada dua sisi, ya, seperti pipa yang disambungkan. Nah, kemudian di sini ada luas penampang pertama pada pipa pertama. Kemudian jelas di sini akan ada tekanan pertama, ya. Kemudian di sini ada tekanan kedua, dan di sini ada luas penampang kedua. Nah, kalau misalnya di dalam sini terdapat isi fluida atau air, misalnya ini sampai sini isinya, sedangkan yang ini sampai bawah. Nah, jelas di sini akan ada atau membentuk sebuah perbedaan ketinggian. Ya, ini. Nah, ini adalah H-nya di sini. Perbedaan ketinggian dari fluida. Nah, dari sini maka didapatkan persamaan P1 dikurang P2 sama dengan rho GH. Maka P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho, ya, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini persamaan pada venturimeter tanpa manometer. Nah, selain itu kita juga bisa mencari kecepatan dari masing-masing penampang. Ya, kita bisa mencari kecepatan dari masing-masing penampang. Untuk kecepatan pertama, berarti untuk penampang pertama, V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ini pada kecepatan penampang pertama. Sedangkan untuk kecepatan pada penampang kedua, yaitu akar 2GH per 1 dikurang A1 per A2 kuadrat. Jadi kebalikannya, yang bawahnya. Kalau misalnya penampang pertama setelah dipangkatkan baru dikurang 1, nah yang V2 itu kebalikannya, 1 dikurang A yang telah dipangkatkan. Gitu. Nah, ini adalah venturimeter tanpa manometer yang jenis pertama.
Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu venturimeter dengan manometer. Dengan manometer. Bagaimana bentukannya? Nah, seperti ini bentukannya. Nah, seperti ini adalah venturimeter dengan manometer. Nah, di sini sama, dia mempunyai dua penampang. Anggap di sini adalah aliran pertama, maka V1. Nah, kemudian di sini ada A1 dan P1. Ya, kemudian di sini ada P2 dan A2. Kemudian di sini ada V2. Nah, yang bawah itu adalah perbedaan ketinggian dari fluida. Misal fluida yang pertama adanya di sini ketinggiannya. Kemudian fluida yang kedua ada lebih di atas. Nah, jelas ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan ketinggian. Nih, maka ini adalah H-nya. Ya. Nah, dari sini berarti kita bisa tentukan beberapa persamaan, di antaranya yaitu P1 min P2 sama dengan rho aksen min rho dikali G dikali H. Nah, rho aksen itu adalah massa jenis yang kedua. Ya. Kemudian P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan laju atau kecepatan dari aliran tiap-tiap penampang. Untuk kecepatan aliran pada penampang 1 bisa kita cari dengan A2 akar 2 rho aksen min rho dikali GH per rho A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Sedangkan untuk kecepatan pada penampang kedua bisa kita cari dengan A1 akar 2 rho aksen min rho dikali GH per rho A1 kuadrat min A2 kuadrat. Jadi bedanya hanya di depannya aja. Kalau V1 justru pakai A2 dulu, sedangkan V2 pakai A1. Nah, untuk keterangannya masih sama. A itu adalah luas penampang, V itu adalah kecepatan, rho itu adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian atau selisih tinggi. Oke, itu adalah persamaan untuk venturimeter dengan manometer. Nah, kemudian penerapan yang lainnya. Yang ketiga, tadi ada pipa bocor, ada venturimeter. Yang ketiga ada tabung pitot. Ya, tabung pitot itu adalah alat untuk mengukur laju aliran gas. Ya, pada tabung pitot kecepatan aliran kedua itu sama dengan 0. Persamaannya P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat, P2 min P1 sama dengan rho aksen dikali G dikali H. Sehingga didapatkan V1 sama dengan akar 2 dikali rho aksen dikali GH per rho. Nah, ini adalah persamaan pada tabung pitot. Nah, yang terakhir itu adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Gaya angkat sayap pesawat terbang.
Nah, ini di sini ada sayap pesawat. Ya, anggaplah ini sayap pesawat. Nah, kemudian di sini di atas itu ada V2 atau gaya kedua. Sedangkan di bawah adalah V1. Gaya ke-1 yang ke atas, ya. Nah, di sini persamaan yang berlaku adalah F1 min F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikali A. F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali A. Ya. Nah, gimana sih biar pesawat itu bisa keangkat? Nah, adapun syaratnya. Syarat pesawat dapat terangkat atau dapat terbang. Syarat pesawat dapat terbang yang pertama itu adalah gaya 1, berarti gaya yang di bawah dikurang gaya yang di atas harus lebih besar dari berat pesawat. Ya. Nah, sedangkan untuk terbang lurus syaratnya adalah gaya 1 atau gaya di bawah dikurang gaya di atas harus sama dengan berat pesawat. Nah, ini adalah syaratnya. Ya. Nah, sampai sini ini adalah fluida dinamis. Tadi fluida dinamis itu ada yang pertama ada asas kontinuitas, yang kedua ada persamaan Bernoulli, yang ketiga itu ada pengaplikasian asas Bernoulli, ya. Dimana pengaplikasian asas Bernoulli itu tadi ada beberapa. Yang pertama itu ada tangki bocor, yang kedua ada venturi dibagi menjadi dua, yaitu venturi tanpa manometer dan venturi dengan manometer. Dan yang ketiga itu ada tabung pitot, dan yang terakhir adalah gaya angkat pada pesawat terbang. Ya, nah ini adalah materi atau sedikit materi dari fluida dinamis. Oke, berikutnya saya akan berikan beberapa contoh untuk fluida dinamis. Nanti kalian kerjakan soal dari saya dengan melihat catatan atau melihat sedikit pemaparan materi dari saya dan contoh soal yang sudah saya berikan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, yang pertama. Di sini saya memiliki soal gini. Ada sebuah gambar. Nah, ini ada sebuah gambar, bisa dibilang botol lah ya. Seperti botol. Nah, kemudian di sini ada penampang pertama, di sini ada penampang kedua. Nah, jika suatu zat cair dialirkan melalui pipa yang berbentuk seperti gambar dengan luas penampang A1 adalah 25 cm kuadrat dan luas penampang A2 adalah 5 cm kuadrat. Kemudian jika diketahui laju aliran di penampang A2 adalah 10 meter per sekon, maka besar debit di A1 adalah berapa? Nah, berarti dari soal ini aja kita udah diketahui ada beberapa. Ya,
Ingat kalau debit itu Q1 dengan Q2 itu sama, mau kecil mau besar, luas penampangnya Q1 dengan Q2-nya itu sama. Ya. Nah, di sini diketahui yang pertama A1 yaitu 25 cm kuadrat. Yang kedua ada A2 yaitu 5 cm kuadrat. Kemudian ada jika laju aliran di penampang A2 berarti V2-nya itu 10 meter per sekon. Nah, karena Q1 sama dengan Q2, nah yang sudah lengkap itu kan ada yang 2 ya. Berarti kita bisa pakai ya. Q1 sama dengan, nah Q2-nya kita substitusi dengan rumus yang tadi persamaan kontinuitas yaitu A dikali V. Nah, maka untuk Q2 A2 dikali V2. Toh Q1 dengan Q2 sama. Gitu. Maka Q1 sama dengan A2 yaitu 5 cm pangkat 2 berarti kita jadikan meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V2-nya yaitu 10. Berarti Q1 sama dengan 50 kali 10 pangkat min 4 atau Q2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Nah, ini adalah jawaban yang pertama untuk soal kontinuitas ya. Ini contoh soal pertama. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini saya memiliki sebuah venturimeter. Nah, di sini saya memiliki venturimeter. Kemudian di sini berisi zat cair dengan selisih ketinggiannya adalah 80 cm, kemudian memiliki laju ya. Nah, pada venturimeter yang saya punya, penampang besar luasnya adalah 5 cm persegi dan penampang kecil luasnya adalah 3 cm persegi ya, seperti pada gambar. Nah, maka yang saya tanyakan adalah debit aliran. Maka debit aliran pada pipa tersebut adalah berarti dari sini kita udah mengetahui beberapa ya. Ada beberapa yang sudah diketahui. Yang pertama, di sini kita udah tahu H-nya. Ya, H-nya adalah 80 cm. Kemudian ada lagi luas penampang. A1 anggap yang besar, yaitu 5 cm. Kemudian ada A2 yaitu 3 cm. Oke ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah debit aliran. Berarti Q. Nah, rumus Q itu kan A dikali V. Ya, sedangkan V1 dengan V2 itu sama. Ya. Nah, tapi di sini kita belum tahu besar V, sedangkan A kita udah tahu berapa. Nah, maka kita cari dulu V-nya. Anggaplah V1 yang kita cari. Ya, berarti akar 2GH per A1 per A2 di pangkat 2 dikurang 1. Ini rumusnya. Masukin, substitusi. 2 kali G-nya jelas 10. Kali 80 cm. Cm jadikan meter 0,8.
per. Nah, yang bawah ini kan sesama sentimeter, gak usah diubah, biarin aja. 5/3 dikuadrat dikurang 1. Maka didapatkan di sini 2 kali 10 kali 0,8 berarti 16 per 5/2 25 ya, 25/9 dikurang 1 gini ya. Atau pangkat 2, kalau di akar kan hilang pangkat 2-nya tuh. Nah, maka di sini bisa kita langsung tulis 5/3 dikurang 1. Karena kan sudah di akar. Ya. Kalau mau ditulis 25 ya silakan. Di sini jadinya per 25 dikurang 9 dikurang 1. Nah, samakan dulu yang bawah ya. Ingat, selalu disamakan dulu yang bawah. Berarti yang bawah 25/9/1. Berarti di sini 25/9, atau kita jadikan desimal boleh. Ya, kita jadikan desimal. 25 bagi 9 2,7 ya, 2,7 berarti akar 16. Yang enak sih langsung di akar ya, gini. Berarti ini 16, ini 5/3 pangkat 2 min 1. Nah, di akar aja. Berarti 4 per 5/3 dikurang 1. Nah, ini lebih gampang. 4 per bawahnya ya dicari. Yang ini dicari dulu nih, yang ini. Berarti jadinya 5/3 dikurang 1 itu per 3, 5 dikurang 3, 2/3. Nah, berarti di sini masukin 2/3, jadinya 4 kali 3/2. Ya, 4 kali 3/2. 12/2. 6. Ya, jadi 6. Nah, maka dimasukin ke rumus Q. Q sama dengan A dikali V. Tadi kita pakainya V1, berarti 5 dikali 5 cm ya, berarti dikali 10 pangkat min 4 dikali 6. Berarti 30 kali 10 pangkat min 4 atau 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Ya, itu contoh soal yang nomor 2. Kemudian nanti kalian coba kerjakan di buku paketnya halaman 102 uji kompetensi bab 4 nomor 1 sampai 10. Tapi saya minta tolong untuk kalian mencatat dulu ya, mencatat dulu beberapa poin-poin penting yang ada di bahasan saya. Kemudian kalian baru kerjakan latihannya, boleh di buku paket ataupun di buku tulisnya, silahkan ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Nanti kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan, banyak kurangnya. Semoga kita cepat ketemu. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.